Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa mawalah, amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-13. Mudah-mudahan segala amal yang sudah kita lakukan berkenan Allah untuk menerima, dan mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan ini dapat kita isi dengan amal ibadah yang diajarkan dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jamaah salat Zuhur Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Suatu hari ada seorang badui Arab dari desa menemui Nabi Muhammad SAW, dan badui itu bertanya, "Ya Rasulullah, aqaribu rabbuna aw ba'idu rabbuna?" Tuhan, ya Allah, ya Rasul, Tuhan kita itu dekat atau jauh? Jika Tuhan kita dekat, fayunaji, maka saya akan bermunajat dengan suara yang lirih, dengan suara yang rendah, karena Allah Maha mendengar. Au ba'idun, jika Allah itu jauh, fayunadi, maka saya akan memanggil dengan suara yang keras agar Allah memperkenankan pinta saya. Pertanyaan ini tidak dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril memerintahkan untuk menurunkan satu ayat 186 surah Al-Baqarah, yang ayat itu jawaban dari pertanyaan seorang Arab desa itu. Ayat itu berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, dekat atau jauh, fa inni qarib, katakan kepadanya bahwa aku dekat. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan perkenankan permintaan orang yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dengan syarat laksanakan perintahku dan beriman kepadaku. Ayat ini masuk dalam wilayah ayat puasa. Karena dari 183 surah Al-Baqarah sampai 187, 83, 84, 85, 86, 87, 5 ayat berturut-turut Allah berbicara tentang perintah puasa. Siapa yang boleh tidak puasa? Siapa aja yang hanya boleh membayar fidyah, tidak dibayar puasanya pada saat meninggalkan puasa? Berapa jumlah fidyah yang dibayar? Al-Quran diturunkan di bulan puasa. Pada 187, suami istri boleh berkumpul di bulan puasa, tapi malam hari. Lailatul Siyam rafasu ila nisaikum. Malam hari di bulan puasa
Silakan suami istri untuk berkumpul. Tapi pada ayat 186 yang kita angkat, ini berbicara tentang doa, tentang jawaban dari seorang badui yang bertanya Allah itu dekat atau Allah itu jauh. Dan Allah mengatakan, sampaikan wahai Muhammad kepada si badui itu bahwa Allah itu dekat. Allah akan memperkenankan permintaan orang yang meminta. Jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata ayat ini juga erat hubungannya dengan Ramadan, dengan bulan puasa. Karena bulan puasa, bulan yang diistimewakan ijabahnya apabila orang meminta. Kalau kita berdoa di luar Ramadan, berdoa di dalam bulan Ramadan berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih mengatakan, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Kata Nabi, ada 3 golongan manusia yang apabila dia meminta, Allah tidak pernah tolak permintaannya. Allah tidak pernah tolak. Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, as-shaim hina yuftira. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Kapan berpuasa itu? Sejak kita habis waktu sahur. Dan kapan berbuka itu? Sejak dikumandangkannya adzan maghrib. Jadi berpuasa itu taruh, kalau kita hari ini azan subuh jam 5 lewat 11 menit ya. Jam 5 lewat 11 menit. Itu habis waktu sahur. Jam 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berapa buka puasa? 6? 30? 39. 6, 39. 13 jam. 39 menit. Ini waktu ijabah doa kita. Maka baik sekali yang sedang sakit banyak-banyak berdoa pada saat sedang berpuasa. Yang merawat yang sakit juga berdoa. Yang tidak sakit juga banyak berdoa. Yang butuh sesuatu kepada Allah banyak yang meminta. Karena seharian di dalam bulan puasa ini adalah waktu ijabahnya doa. Waktu dikabulkannya doa. Satu persembahan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah doa. Kalau manusia makin sering kita meminta, mungkin orang akan marah. Pian-pian jo yang datang meminta. Tapi kalau Allah makin sering kita meminta, maka Allah makin cinta. Allah makin cinta, Allah makin suka setiap orang yang sering meminta. Jamaah sekalian rahimakumullah, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia menjadi makmum pada saat sholat berjamaah. Begitu salam imamnya, maka laki-laki yang di samping beliau berdiri tanpa zikir, tanpa doa, dia berdiri. Maka bajunya ditarik oleh Ibnu Mubarak untuk duduk kembali. Kenapa? Kata Ibnu Mubarak, apakah kamu tidak butuh sesuatu? Di mana Tuhanmu hari ini telah membuka kesempatan. Apa yang mau dipinta? Jangan cepat-cepat meninggalkan tempat. Ada kesempatan ijabah dalam doa kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi Ramadan adalah bulan di mana doa dikabulkan. Dari 1 Ramadan sampai 1 Syawal, sebulanan penuh kita bermunajat, kita meminta. Namun kata si laki-laki Badui itu, jika Allah itu dekat, maka saya doanya tidak keras-keras. Saya doanya dengan suara yang lirih. Saya doanya dengan suara yang lembut.
tidak mencak-mencak. Tapi jika Allah itu jauh, maka saya doanya dengan suara yang keras. Yunadi, saya panggil Allah Ta'ala karena jauh. Itu kan dijawab oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu dekat. Kalau Allah itu dekat, maka berdoalah kita yang tahu dan Allah yang tahu apa yang kita pinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mengerti apa yang disampaikan oleh hati kita, apa yang diucapkan oleh mulut kita. Orang lain tidak mendengar, Allah pasti mendengar. Dan dalam doa itu tidak terlalu baik dibaca dengan suara keras, apalagi doa pribadi. Kadang-kadang kita meminta kepada Allah ada hal-hal yang sangat pribadi. Waktu kami naik haji dulu, kami masuk ke Hijr Ismail. Hijr Ismail. Hijr Ismail itu di Pancuran. Nabi mengatakan solat di Hijr Ismail itu sama dengan solat di dalam Baitullah. Berdesakan karena memang tempat itu mulia, masuk berdesakan sehingga sampai ke Hijr Ismail. Saya solat 2 rakaat. Ada laki-laki orang Indonesia karena picinya hitam juga solat 2 rakaat di samping kami. Kemudian selesai solat, saya bermunajat meminta kepada Allah dengan suara yang lirih, karena yang saya pinta yang lain tidak perlu tahu. Tapi yang di samping saya juga berdoa dengan suara yang keras. Apa doanya? Yang menjadikan doa ulun tepuntal. Ya Allah ya Rabb, setelah hamba pulang dari naik haji ini, maka istri 1, istri 2 kami rukunkan ya Allah. Kan jadinya, oh berarti orang ini punya istri 2. Waktu ditinggalkan bertempur. Di waktu berdoa keras doanya. Kan itu tidak etis. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan Ramadan ini dengan banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Falyastajibuli, laksanakan perintahku. Ayat 5 surah Al-Fatihah. Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ayatnya jangan dibalik-balik. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Nanti aja iyyaka na'budunya. Tidak. Iyyaka na'budu lebih dulu, beribadah lebih dulu, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan lagi kita pada Ramadan tahun ini yang hanya datang 1 bulan dalam 1 tahun. Dan kita berharap bukan sekadar Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sampai kita pada Ramadan yang akan datang 1447 Hijriah, 1448 Hijriah, karena kehadiran Ramadan bersama kita adalah di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang mampu berpuasa tentu diperintahkan wajib berpuasa. Bagi yang tidak mampu, adalah yang tidak mampu. Ada karena sakit, mah kronis, usia tua, jompo, boleh. Jadi puasa itu ada rukhsah, ada keringanan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, cukup dia membayar puasa yang ditinggalkan itu dengan fidyah. Fidyah itu memberi makan 1 orang miskin. Imam Syafi'i lebih mengutamakan kalau fidyah itu makan siap saji, biar orang miskinnya kada perlu lagi untuk memasak-masak.
Kada repot kan kalau di Banjarmasin makanan siap saja di mana-mana ada. Pian tinggal datang ke Wong Solo 30.000 satu porsi. Maaf, ini bukan sponsor ya. Ulun kada ada kenalan dengan orang Wong Solo. Tapi itu kan siap saji. Pian datang ke sedulur, ayam goreng yang ganal di seberang Siti itu 25.000 satu porsi. Serahkan itu kepada orang-orang yang tidak mampu untuk mereka nikmati dan makan. Satu hari puasa yang ditinggalkan satu orang miskin. Tapi hati-hati yang terakhir, satu, jaga jarak suami istri di siang hari bulan puasa. Karena apa? Apabila kecolongan sekali saja, maka kita dituntut untuk membayar makan 60 orang miskin. Kasihan tetangga, kata tetangga, kenapa Pak Haji itu maka khusus 60 diundang orang miskin ke rumah? Nah itu kan ketahuan orang jadinya. Jadi jaga jarak sekalipun baru nikah. Ini Ustadz nikahnya bulan puasa, tidak apa-apa. Karena ada malam hari yang dibenarkan. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam hari bulan puasa untuk berkumpul dengan istri-istri kalian. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah menerima qiyamul lail kita, salat malam kita. Dan sampai akhir Ramadan, sampai di luar Ramadan, kita praktekkan suasana Ramadan, berkesinambungan, kedisiplinan ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan hidayah, Allah mengampuni dosa dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.